액션 let's go 저 건물을 찾으러 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sistia Raymanda. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah dari manajemen kelas oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Rustam Husain SPD MPD. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang manajemen kelas yang tidak baik. Penyebab manajemen kelas yang tidak baik yaitu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pembelajaran, strategi pengajaran dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola. Kurangnya perencanaan juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan pembelajaran dan harapan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu, kurangnya konsisten dalam penerapan aturan dan disiplin juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang tidak baik atau manajemen kelas yang buruk. Ketika aturan kelas tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak ditegakkan dengan tegas, peserta didik mungkin menjadi bingung tentang harapan yang sebenarnya. Kurangnya disiplin juga dapat mengakibatkan gangguan dan perilaku yang tidak diinginkan dalam kelas. Dampak dari manajemen kelas yang tidak baik yaitu manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas atau kurangnya struktur dalam pengelolaan kelas, peserta didik mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Gangguan yang sering dapat mengganggu konsentrasi mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk memahami materi pembelajaran dengan baik. Dan selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Kurangnya aturan yang konsisten dan pengawasan dapat menjadikan kelas itu yang buruk. Yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gangguan perilaku, konflik antar siswa, dan bahkan intimidasi. Semua ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis, serta menghambat perkembangan sosial mereka. Konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosial emosional peserta didik. Dalam hal prestasi akademik, dampaknya bisa berupa rendahnya pencapaian dan hasil tes. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas atau gangguan yang berulang terjadi, peserta didik dapat kehilangan fokus dan kesempatan untuk benar-benar memahami materi pelajaran. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman yang dangkal, rendahnya keterampilan belajar, dan hasil yang kurang memuaskan. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak motivasi peserta didik.
dengan suasana yang tidak kondusif, peserta didik mungkin kehilangan minat dalam belajar dan merasa tidak termotivasi untuk belajar. Nah, rasa percaya diri mereka juga dapat terpengaruh karena mereka mungkin merasa tidak mampu mengatasi tuntutan akademik yang ada. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan dan mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Nah, langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen kelas yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya merencanakan dengan baik, memperbaiki aturan dan prosedur, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, hanya itu yang bisa saya paparkan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러